Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pemuda penyandang disabilitas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Iwayan Agus Suartama alias Agus ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di negeri Mataram. Polisi menetapkan pemuda yang memiliki keterbatasan fisik ini tidak mempunyai tangan sejak lahir sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Meski demikian, karena mempertimbangkan sisi kemanusiaan, Agus hingga kini tidak ditahan polisi. Sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam karena saya tidak kuat melihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki 2 tangan oleh polisi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Lantas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Kami sudah terhubung dengan Iwayan Agus tersangka, kemudian juga nanti akan ada pendamping korban dan juga dari pihak kepolisian. Kita sapa Agus terlebih dahulu. Selamat pagi Agus. Selamat pagi. Agus, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kronologis awal bagaimana kemudian Agus bisa ditetapkan sebagai tersangka ini seperti apa? Ya, sama yang saya seperti ceritakan seperti awal, dan yang di mana saya dituduh memperkosa dengan keadaan fisik saya kayak gini, gitu Pak. Apakah kemudian Agus dengan korban ini memiliki kedekatan atau saling kenal seperti itu, Agus? Tidak ada Pak, baru kenal cuman hari itu aja. Kemudian apakah sejauh ini Agus juga kemudian sudah diperiksa oleh polisi dan apa yang kemudian alat bukti yang ditemukan sehingga Agus ditetapkan sebagai tersangka? Ya, sekarang ini saya sedang ditahan 20 hari ke depan di rumah ini Pak, gitu. Saya tahanan rumah, nah yang di mana saya ditahan di rumah ini, dan alat bukti belum saya tahu alat bukti apa yang dipakai nahan saya ini Pak, gitu. Kemudian ketika kejadian Agus sendiri sedang berada di mana? Pertama di daerah Sudayana, terus diajak pergi ke homestay itu gitu, dia yang bayar, dia yang buka, dia yang semua-muanya Pak, gitu. Setelah itu lagi balik dan ketemu sama sosok 2 pria gitu di Islamic Center itu, terus seketika dia langsung tiba-tiba memeluk dan satu ada yang moto gitu, dan diviralkan langsung saya Pak di media gitu. Berarti Agus sempat bertemu dengan pelapor? Iya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal pertemuan itu, Agus? Ya, berawal saya dari kampus mau nyari makan ke daerah Sudayana Pak. Nah, setelah saya cari makan di daerah Sudayana, saya beringinan balik ke kampus gitu. Nah, setelah saya mau balik ke kampus itu, saya mau minta tolong kepada seseorang di sana. Nah, karena satu saya minta tolong orang, dia nggak bisa nganterin, dan saya minta tolong seorang wanita ini Pak, gitu. Nah, setelah dia minta tolong ke wanita ini, dia yang nganterin bersedia gitu. Terus saya kira dia ngantar saya, ternyata dikeliling-kelilingin saya 3 kali di Islamic Center Pak, gitu. Nah, seketika langsung diajak ke tempat lokasi itu, terus dia yang bayar, dia yang buka pintu, dia yang bukain semua saya, dia yang gituin saya, terus dia yang masang lagi gitu Pak. Dan yang bercerita lagi, nah terus pas dia mau balik itu, dia nelpon seseorang Pak, dia bilang, "Kamu di mana ini? Saya sudah mau balik ini, tunggu saya di Islamic Center," dia bilang Pak. Nah, akhirnya dia naruh HP di helmnya. Nah, setelah dia naruh HP di helmnya, nah jalan dan dia balik baik-baik sama saya.
Nah setelah dia balik-balik ke saya terus diputerin lagi di Islamic Center. Nah sampai yang keempat limanya itu bertemulah seorang pria. Nggak tahu saya itu siapanya Pak. Nah seketika langsung dia meluk yang pria, terus dia satu temannya yang pria itu memutus saya. Nah setelah itu dia mau tuh dia nanya, kenapa kamu bisa naik di sini? Ada apa? Dia bilang, nah Pak, saya minta tolong diantar ke kampus kok begini jadinya gitu Pak. Seketika saya kayak ada jebakan itu Pak gitu. Terus dipiralin saya malamnya itu gitu dan saya melaporkan ke Polresta dan ternyata saya laporin di Polda. Nah sampai sekarang belum ada, malah dibalikin saya dibilang kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual. Nah sedangkan laporan saya sampai sekarang belum ada jawaban apapun, seketika langsung hilang laporan itu Pak gitu. Yang atas pencemaran nama baik itu gitu. Baik, Agus. Dan pada pagi hari ini juga kita sudah bertemu dengan Ade Latifah selaku pendamping korban. Selamat pagi, Ade Latifah. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kemudian dari pelapor sendiri melaporkan Agus? Laporan ke polisinya seperti apa, Latifah? Ya, jadi keterangan dari korban sendiri adalah korban dengan pelaku sebenarnya sama sekali tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Jadi pertemuan pertama mereka terjadi di Taman Udayana seperti yang sudah diberitakan. Dan juga kemudian di sana sebenarnya korban sedang duduk-duduk santai sambil membuat konten sendirian. Sampai akhirnya didatangi oleh pelaku untuk kemudian diajak berkenalan dan ngobrol ringan sebenarnya, membicarakan tentang keseharian keluarga dan juga persoalan kuliah. Namun saat itu kemudian sempat terjadi beberapa percakapan-percakapan yang kurang nyaman terkait dengan seksualitas dan sebagainya yang kemudian membuat korban merasa kurang nyaman sampai akhirnya sempat menangis juga, ketakutan. Dan kemudian pernyataan dari korban yang memang menjadi titik yang menjadi perhatian kami adalah di sana terjadi manipulasi dan juga ancaman yang dirasakan oleh korban, di mana pelaku mengancam bahwa jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku, maka pelaku akan melaporkan atau membeberkan masalah-masalah yang sudah mereka sharing selama obrolan itu terhadap orang tua korban, yang dimana korban merasa kemudian ketakutan di situ dan akhirnya secara terpaksa menuruti permintaan-permintaan pelaku seperti itu. Sementara untuk pelapor sendiri sempat merasa tidak nyaman ataupun mendapatkan ancaman ini, kemudian yang dilaporkan ke pihak kepolisian atau sempat sudah mendapatkan pemerkosaan sendiri dari Agus? Setelah ancaman itu terjadi, kemudian dari pihak pelaku meminta korban untuk membawa dirinya, korban dan pelaku ke sebuah homestay, yang dimana akhirnya di sana terjadi pelecehan seksual fisik. Jadi saya tegaskan di sini yang terjadi adalah pelecehan seksual fisik dari pelaku terhadap korban seperti itu. Dan di sana juga sebenarnya dari korban sendiri sudah sempat melawan juga, namun di sana juga ada ancaman lainnya di mana dikatakan bahwa kalau misalnya melawan nanti hidupnya hancur dan juga kalau teriak didengar orang nanti mereka akan dinikahkan, sehingga korban juga semakin ketakutan di situ dan akhirnya setelah itulah baru kemudian korban melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Latifah, sementara itu kita akan konfirmasi ke pihak Agus. Agus, apakah memang benar ada ancaman dari Agus yang dilakukan kepada pelapor? Tidak ada Pak, saya berani sumpah tidak ada ancaman Pak gitu. Ancaman seperti apa Pak? Kan dia bisa ngelawan, dia bisa semua-muanya Pak, dia normal, sedangkan saya kayak gini Pak. Latifah mungkin ada tanggapan? Iya, melihat kondisi korban saat ini ya, dengan pemberitaan atau postingan-postingan yang luar biasa di media sosial membuat kondisi korban saat ini trauma. Saya rasa akan menjadi sangat lucu bagi korban untuk kemudian membuat-buat cerita ini dan seperti seakan bunuh diri gitu ya, melempar dirinya di dalam kubangan penghakiman masyarakat saat ini gitu. Jadi tentu saja apa yang korban katakan ini adalah benar sebenar-benarnya, karena kembali lagi jika memang korban berbohong begitu ya atau membuat-buat cerita,
itu sama saja korban sedang bunuh diri gitu, yang melempar dirinya ke dalam persoalan yang begitu sangat merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Jadi tentu saja ini adalah sebuah kebenaran yang diungkapkan oleh korban. Berarti Latifah, saya sedikit ingin kembali mengkonfirmasi bahwa sebenarnya pelapor dan juga Agus ini memang sebelumnya tidak pernah bertemu ya? Tidak pernah. Dan perlu saya tegaskan juga satu hal bahwa korban yang melapor ini bukanlah satu-satunya korban sebenarnya, karena di dalam kasus ini saksi lainnya, 2 saksi lainnya itu juga sebenarnya adalah korban lainnya. Jadi di dalam kasus ini sebenarnya ada 3 korban dari si pelaku dengan modus-modus yang juga serupa. Dan kami sendiri sejauh ini sudah mengidentifikasi ada total 7 korban yang sudah berhasil kami identifikasi sebagai korban dengan pelaku yang sama. Agus, mungkin ada tanggapannya? Ya, dia nggak kedengaran di sini Pak, apa yang diomong sama yang perempuan Pak. Oh, jadi pihak pelapor ini kemudian merasa ada korban lain yang menjadi korban Agus. Mungkin ada tanggapannya, Agus? Nah, kalau itu Pak, saya berani bilang tidak Pak. Karena apa? Kenapa seketika baru ada kejadian ini semua langsung kayak gini, kayak gitu melaporkan? Tidak Pak, gitu. Kan kalau memang ada anak dari awal dia sudah nganuin saya Pak, tapi kan kenapa pas seketika ada kasus saya ini semuanya langsung dicari-cari kesalahan orang Pak, gitu. Dan Agus juga sempat dibawa berputar-putar kalau menurut keterangan Agus oleh pelapor, begitu ya Agus ya? Ya, iya Pak, gitu. Apakah ketika Agus merasa tidak Dan nyaman untuk apa ada temennya? apakah ada upaya Dan kemudian untuk apa temennya dia? meminta tolong atau seperti apa? Enggak, maksud saya itu, dan untuk apa dia temannya yang cowok itu moto saya, memviralkan saya Pak, gitu. Sedangkan dia juga ngambil foto saya diam-diam Pak, yang berada IG itu foto saya lagi ngisi acara di suatu kesenian, dia ngambil foto saya dan diviralkan itu Pak, gitu. Tapi benar Agus sempat ataupun pernah mengancam korban? Tidak ada Pak, gitu. Ancaman seperti apa Pak? Itu yang saya ingin tahu Pak, gitu. Latifah, mungkin bisa dikonfirmasi kembali bahwa Agus juga merasa tidak mengancam, dan bila Agus mengancam, apakah korban ini sempat berupaya untuk melawan ataupun melarikan diri, seperti apa, Latifah? Iya, jadi sebenarnya ketika belum ada di homestay, ketika masih terjadi di Taman Udayana, itu sebenarnya dari korban sendiri sempat melakukan perlawanan. Perlawanan bahwa korban tidak ingin. Nah, pada saat itu modusnya adalah korban diajak untuk melakukan pembersihan. Jadi mandi bersih untuk terlepas dari masa lalu yang dosa masa lalu lah, seperti itu. Dan pada saat itu dari korban sendiri sudah menyatakan saya tidak mau, saya bisa bertaubat sendiri dan lain sebagainya. Tapi kemudian dari pelaku mengancam tidak hanya sekali masalahnya, namun juga berkali-kali mengatakan bahwa akan membeberkan semua obrolan itu ke orang tua, termasuk juga mengatakan kepada korban bahwa saat ini korban sudah terikat dengan dirinya. Jadi seperti itu yang akhirnya membuat korban merasa sangat ketakutan. Pun saat di homestay, korban juga tidak serta-merta memberikan peluang bagi Agus, bagi pelaku, di mana korban juga sebenarnya melawan. Tapi sekali lagi di situ ketika korban berteriak, pelaku kemudian mengatakan kalau misalnya kamu berteriak, orang-orang akan mendengar dan orang-orang akan menikahkan kita, seperti itu. Bahkan ketika pelecehan seksual fisik itu terjadi pun, si korban pun sempat mendorong pelaku, seperti itu. Baik, Ade, Latifah dan juga Agus, kami akan kembali mengajak ngobrol Anda di segmen berikutnya. Namun pemirsa, kami harus jeda sejenak. Kabar Utama Pagi akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pagi pemirsa, seorang pemuda penyandang disabilitas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Iwayan Agus Suartama alias Agus ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Polisi kemudian menetapkan pemuda yang memiliki keterbatasan fisik tidak mempunyai tangan sejak lahir ini sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Meskipun demikian, karena mempertimbangkan sisi kemanusiaan, Agus tidak ditahan oleh polisi.
Dan pemirsa, kami akan kembali melanjutkan bincang-bincang kami dengan Iwayan Agus sebagai tersangka dan juga ada Ade Latifah selaku pendamping korban. Agus, kemudian bagaimana dari Agus sendiri melakukan perlawanan ataupun penjelasan ataupun yang dilakukan oleh Agus untuk menghadapi kasus ini? Saya yang dimana cara melawan itu, yang dimana kasus ini yang pertama tidak masuk akal. Karena saya tidak bisa membuka baju celana sendiri. Dan yang dimana saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dan seperti ancaman apa yang saya berikan atau yang saya katakan, kan dia normal, dia lebih normal daripada saya. Masa dia tidak bisa ngelawan atau membantah? Itu yang saya sangat bingungkan, Pak. Dan pemirsa, saat ini Polda NTB tengah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Kami akan langsung mengajak Anda menuju ke Polda NTB. Ketika kemudian kondisi-kondisi itu sudah terjadi, maka seseorang bisa melakukan banyak hal di luar kendali dia karena posisi ini. Dan secara ahli psikologi banyak menyebutkan bahwa itu bisa dilakukan oleh orang asing, oleh orang yang tidak pernah datang dalam kehidupan kita, dan itu memungkinkan untuk melakukan manipulasi emosi, gitu ya. Jadi terutama mungkin kalau akhirnya individu siapapun itu punya pola belajar, pola melakukannya secara berulang, kemudian memiliki keunggulan cara secara verbal, secara fisik, secara gesture, secara ekspresi, ya gitu. Itu jadi itu terungkap ya di dalam teori kajian manipulasi emosi. Dan siapa yang mudah dimanipulasi emosi mungkin juga menjadi pelajaran buat kita ya. Individu yang mudah dimanipulasi secara emosi adalah individu yang risk factor-nya besar atau faktor risikonya besar. Misalnya mungkin riwayat pengasuhan tidak baik, kemudian riwayat kekerasan seksual sebelumnya gitu, mengalami pelecehan kekerasan seksual sebelumnya, itu lebih memungkinkan untuk terlibat dalam kegiatan seksual serupa atau mirip di kemudian hari, dan lebih mudah ya gitu. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian awareness kita bersama bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu, kondisi psikologis, pengasuhan buruk, atau mungkin pendidikan seksual yang rendah itu juga bisa kemudian menyebabkan individu tidak memiliki pertahanan diri dan mudah dimanipulasi secara emosi. Mungkin demikian. Yang tadi itu kronologisnya tadi menurut ahli psikologi sudah masuk akal atau belum? Ya, mungkin saya tidak punya kewenangan untuk kemudian mengejas yang itu, nanti mungkin kita tunggu di persidangan saja ya, kita bisa lihat dari frame teori ini. Pak Dir, Pak Kabit. Ya, Pak Dir, silakan. Baik, tadi ada yang menanyakan soal hak dari si terlapor yang juga melaporkan. Memang kami kemudian mendapatkan informasi itu juga melakukan cross check ke teman-teman di Polda. Jadi laporan KS ini seketika tanggal 7. Jadi kejadian tanggal 7 dilaporkan. Sedangkan kasus yang dilaporkan ITE itu tanggal 8. Nah, dalam Undang-Undang TPKS itu jelas diatur bahwa ketika ada satu kasus kekerasan seksual, kemudian ada dituduhkan, ada tuntutan balik, itu memang hak korban, saksi dan pendamping itu diabaikan laporan itu. Ini hampir sama dengan kasus yang di Lombok Utara, juga sama, korban KS kemudian dilaporkan di Krimsus ITE, ITE-nya harus berhenti, gitu. Jadi memang Undang-Undang TPKS sudah mengatur seperti itu. Jadi laporan yang tadi dibilang bahwa dia melapor dulu, enggak benar. Yang lapor dulu itu. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban mahasiswa. Kita ke Ade Latifah terlebih dahulu. Latifah, jika memang korban sempat melakukan perlawanan, apakah tidak ada kemudian dari orang-orang di sekitar yang melihat dari kejadian tersebut yang mencoba untuk menolong korban? Ya, jadi beberapa orang yang melihat adanya
pergerakan dari pelaku dengan korban ini adalah dari pihak homestay sebenarnya. Nah, justru ini yang kemudian menyebabkan korban juga semakin ketakutan karena ada kecurigaan dari korban bahwa pelaku sudah biasa pergi ke homestay itu, karena ketika kemudian mereka masuk dalam homestay itu tidak ada satupun orang-orang dari homestay itu yang bereaksi curiga atau semacamnya begitu. Sehingga kemudian korban sempat menyatakan bahwa saya ketakutan karena saya berpikir ketika saya mencoba untuk kabur saat ini, orang-orang yang sepertinya sudah tahu tentang si pelaku ini akan bekerja sama untuk mengejar saya jika saya kabur. Dan itulah yang kemudian menyebabkan korban semakin ketakutan. Jadi kalau dikatakan apakah ada saksi, ada orang yang melihat tapi kemudian tidak ada orang-orang yang bereaksi atas datangnya mereka ke homestay itu. Seperti itu. Itulah yang justru menyebabkan korban juga ketakutan. Sementara untuk korban sendiri berarti pelaku hanya satu orang atau lebih dari satu orang yang membuat korban sendiri merasa ketakutan jika saat itu melarikan diri, Latifah? Iya, sebenarnya yang akhirnya membuat korban ketakutan menjadi banyak hal ya, yang tentunya dipicu oleh pelaku sendiri gitu, mengawali kemudian dari ancaman-ancaman yang dilemparkan saat di Taman Udayana seperti itu, sampai akhirnya ke homestay, kemudian dan dikatakan bahwa dipaksa untuk membayar homestay itu, dan disitulah kemudian korban merasa semakin ketakutan karena ketika korban berusaha untuk membayar, dipaksa untuk membayar, itu tidak ada reaksi curiga atau apapun dari pihak homestay terhadap mereka berdua. Jadi korban semakin merasa ketakutan karena merasa bahwa sepertinya sudah biasa ya pelaku datang ke sini, sehingga pihak homestay menjadi biasa saja reaksinya seperti itu. Itulah mengapa kemudian ketika masuk ke dalam kamar, ketika korban berteriak menangis, di situ kemudian pelaku mengancam bahwa jika berteriak nanti akan didengar dan akan dinikahkan. Kemudian akhirnya korban percaya karena rasa-rasanya orang-orang yang ada di sekitar sana tidak ada yang berpihak pada dia, seperti itu. Itulah yang menyebabkan korban semakin ketakutan. Baik, terima kasih Ade Latifah selaku pendamping korban dan juga Iwayan Agus selaku tersangka dalam kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual yang terjadi di wilayah NTB ini. Semoga kasus bisa cepat selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya.